Selamat datang, saya Esti. Kali ini saya ingin mengulas sedikit tentang Cassandra. Cassandra, putri Raja Priamos, memiliki kemampuan untuk bernubuat, melihat masa yang akan datang. Cassandra dapat melihat kejadian yang akan datang dengan sangat jelas dan akurat. Namun sayangnya, Cassandra tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang lain percaya terhadap ramalannya, sehingga ia cenderung dianggap tidak waras. Seperti Kalkas, pendeta Apollo di kubu Yunani, Cassandra juga seorang pendeta Apollo. Pendeta atau orakel adalah orang yang dimintai petunjuk, nasihat, khususnya pengetahuan akan masa depan. Mereka menjadi perantara antara para dewa dan manusia, jadi semacam corong yang dipakai dewa-dewi untuk bersabda kepada manusia. Jadi ini tidak sama dengan juru tenung yang mengartikan pertanda-pertanda dari dewata melalui jeroan binatang misalnya. Di zaman Yunani kuno ada banyak kuil yang didedikasikan hanya untuk satu dewa. Karena orang Yunani menyembah banyak dewa, maka ada banyak kuil di Yunani kuno. Dalam peristiwa Perang Troya, ketika orang Yunani tiba-tiba menghilang dan meninggalkan patung kuda kayu, Cassandra memperingatkan rakyatnya bahwa patung kayu besar itu menyembunyikan prajurit Yunani yang akan menghancurkan kota. Namun orang-orang tidak mempercayainya. Mereka terlalu sibuk merayakan kekalahan orang-orang Yunani. Padahal memang benar apa yang dikatakan Cassandra. Cassandra bahkan berusaha menghancurkan patung itu dengan kapak dan obor, tapi orang-orang menahannya. Barangkali hanya Odysseus dan kawan-kawan yang berada dalam perut kuda kayu itu yang menyadari betapa akuratnya ucapan Cassandra. Sebetulnya peringatan itu bukan hanya datang dari Cassandra. Laokon, pendeta Poseidon, juga mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian Laokon mati dililit ular kiriman Athena dan Poseidon. Berikut ini beberapa peristiwa yang berkaitan dengan ramalan Cassandra. Dahulu ketika Paris datang ke kota Troya dalam sebuah turnamen, Paris dikejar oleh Deiphobus dan pengikutnya karena Paris mengalahkan Hektor dalam sebuah pertandingan. Paris yang waktu itu masih berstatus anak gembala, dianggap mempermalukan Hektor sang putra mahkota, kakak kandung Cassandra. Ketika Paris bersembunyi di kuil Zeus, ia bertemu dengan Cassandra. Cassandra sudah mengetahui bahwa Paris akan membawa petaka bagi Troya. Cassandra berteriak agar Paris dibunuh, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Mungkin juga saat itu orang bingung kenapa harus dibunuh. Kemudian ketika Paris sudah berstatus pangeran, Paris berlayar hendak menjemput saudari kandung Raja Priamos di Pulau Salamis. Saat itu Cassandra juga mengatakan pada ayahnya, Raja Priamos, bahwa Paris tidak berlayar ke Salamis, tapi berlayar ke Sparta, yaitu ke istana Menelaos dan Helen. Dan benar ketika Paris pulang ke Troya, yang ia bawa adalah Helen, bukan Hesion, saudari kandung Raja Priamos. Sementara Paris dan Helen disambut meriah oleh penduduk Troya, Cassandra yang geram dengan kedatangan Helen merampas kerudung Helen. Dari kejadian itu, mulailah pengepungan kota Troya selama 10 tahun. Di dalam puisi epik karya Virgil, penyair Romawi, yaitu Aeneid, selain mengingatkan adanya orang Yunani di dalam patung kuda, Cassandra juga berbicara tentang kematian Agamemnon dan kematiannya sendiri di tangan istri Agamemnon dan kekasihnya Aegisthus. Cassandra juga berbicara tentang nasib ibunya, Ratu Hekuba, tentang 10 tahun pengembaraan Odysseus sebelum sampai di istananya di Ithaka. Cassandra juga meramalkan Aeneas atau Aeneas yang berhasil melarikan diri saat Troya jatuh dan kemudian mendirikan negara baru di Roma. Bayangkan betapa frustasinya Cassandra tidak berdaya mencegah petaka yang ia yakini akan terjadi. Akhirnya petaka itu benar-benar terjadi ketika pasukan Yunani berhasil masuk tembok Troya melalui patung kuda kayu itu. Mereka yang ada di dalam patung kuda itu kemudian membuka pintu gerbang kota Troya
dan masuklah pasukan Agamemnon ke dalamnya. Invasi berdarah yang mengerikan pun terjadi. Hancur hati Cassandra melihat hancurnya kota Troya. Selama penjarahan kota Troya oleh bangsa Yunani, Cassandra berlindung di kuil Athena sambil memeluk kaki patung Athena memohon pertolongan. Namun, Ajax anak Oileus menyeretnya dan kemudian memperlakukannya dengan sangat kasar, hina dan menyakitkan di dalam kuil itu. Kemudian Ajax membawa dengan paksa Cassandra keluar dari kuil itu. Cassandra, sama seperti ibunya, Ratu Hekuba, dan Andromache, istri Hektor, mereka semua menjadi hadiah perang dan dijadikan budak atau selir. Cassandra kemudian dibawa oleh Agamemnon, Andromache dibawa Pirus anak Achilles, dan Ratu Hekuba dibawa Odysseus. Saudara kembar laki-laki Cassandra, yaitu Helenus, juga dibawa oleh Pirus. Orang-orang Yunani agak merasa terganggu dengan pilihan Cassandra yang mereka pikir kurang waras. Namun Cassandra senang karena ia tahu Agamemnon akan segera mati di tangan istrinya Clytemnestra. Cassandra sendiri tahu bahwa ia juga akan dibunuh oleh Clytemnestra. Namun kali ini ia merasa tenang dan tak banyak mengomel karena ia pikir akhirnya penderitaannya segera berakhir. Sementara itu, apa yang terjadi dengan Ajax setelah apa yang ia lakukan terhadap Cassandra? Awalnya tidak ada yang tahu kejahatan Ajax hingga peramal Kalkas mengungkapkan kemarahan Athena. Dewi Athena marah karena Ajax telah mencemari kuil dengan perbuatan jahat. Odysseus menyarankan agar orang-orang Yunani merajamnya dengan batu sampai mati. Namun Ajax bersembunyi di sebuah altar dewa sehingga orang-orang takut untuk membunuh Ajax. Mereka takut mencemari dan menghancurkan altar sehingga membuat marah dewa kembali. Akhirnya Ajax dibiarkan hidup. Ketika orang-orang Yunani berlayar meninggalkan Troya, Dewi Athena dibantu Poseidon mengirim badai yang sangat dahsyat sehingga kapal mereka rusak dan tenggelam. Ajax berhasil selamat dan berpegangan pada sebuah batu. Namun kemudian Ajax membual, menyatakan bahwa dewa tidak bisa membunuhnya. Bualan Ajax membuat Poseidon tersinggung dan marah. Poseidon membelah batu tempat Ajax berlindung dengan trisulanya sehingga Ajax terlempar ke dalam laut dan tenggelam. Jenazah Ajax ditemukan di Pulau Mykonos dan dikubur oleh Naya Thetis. Ketika Cassandra masih kanak-kanak, Cassandra dan saudara kembarnya, Helenus, dibawa ibunya Ratu Hekuba ke kuil Apollo. Orang tua Cassandra memutuskan agar si kembar ini diserahkan untuk melayani di kuil Apollo. Suatu hari ketika mereka sedang bermain, mereka lupa waktu sehingga akhirnya mereka tidur di kuil. Pada malam hari, seekor ular yang dikirim Apollo mendekati mereka dan kemudian menjilati telinga mereka. Dengan demikian, Cassandra dan Helenus menerima karunia untuk bernubuat, untuk melihat masa depan. Cassandra kemudian tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Cassandra sering dicari untuk dijadikan pengantin oleh banyak pelamar. Ia juga sering dicari untuk dimintai nasihat karena kemampuannya untuk melihat masa depan. Nasibnya kemudian berubah drastis ketika ternyata Dewa Apollo jatuh cinta kepada Cassandra. Karena ia menolak rayuan Apollo, ia membuat marah Apollo. Sebetulnya ini pilihan yang sulit untuk Cassandra karena sebagai pendeta Apollo, ia tidak boleh menikah. Apollo yang marah tidak bisa menarik karunia yang sudah ia berikan. Ia hanya bisa menambahkan. Karena itu, Apollo kemudian mengutuk Cassandra sehingga apapun yang Cassandra katakan, orang tidak akan percaya. Inilah awal penderitaan Cassandra. Ketika kemudian ia memperingatkan Agamemnon bahwa ia akan dibunuh, Agamemnon yang sombong pun tidak mempercayainya. Agamemnon sangat percaya diri bahwa dirinya tak terkalahkan sehingga membutakannya terhadap bahaya. Clytemnestra telah lama menyimpan dendam pada Agamemnon
sejak Ifigenia dikorbankan kepada Dewi Artemis. Clytemnestra akhirnya membunuh Agamemnon dan Cassandra. Dari Cassandra kita belajar bagaimana ia mempertahankan keyakinannya walau tantangan yang ia hadapi sungguh besar. Walaupun orang tidak percaya, ia tetap menyuarakan keyakinannya, sebuah perlawanan yang membuatnya memiliki karakter yang kuat. Dari peristiwa tragis ini kita juga belajar bahwa peringatan-peringatan seseorang, seaneh apapun, sebaiknya jangan diabaikan. Mungkin sebaiknya kita dengar dan selidiki kebenarannya. Seperti Aeneas dalam buku Aeneid karya Virgil, Aeneas bertemu dengan Cassandra di dunia bawah. Dunia bawah adalah tempat tinggal jiwa orang mati dalam mitologi Yunani. Di sana Cassandra masih berbicara tentang masa depan dan meramalkan bahaya yang akan dihadapi Aeneas dalam perjalanannya mendirikan Roma. Aeneas memilih mendengarkan peringatan Cassandra dan mengambil tindakan untuk menghindari potensi ancaman yang dinubuatkan Cassandra. Aeneas mampu membuat keputusan yang mengarah pada pendirian kota Roma dan kelanjutan warisan Troya. Akhirnya ada yang mau mendengarkan Cassandra. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau video ini bermanfaat buatmu, tolong bantu share, like, dan komen ya. Terima kasih.